Saya Muslim dulunya. Dulu. Bukan sekarang, dulu. Saya santri. Sebagai bukti bahwa saya dulunya seorang Muslim, saya akan membacakan sebuah hadis rukun Islam dan rukun iman yang mana orang Muslim pun tidak hafal. Banyak yang nggak hafal, maaf. Suatu ketika Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Ajarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'iz zakah, shaumur ramadhana, hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Ini hadis tentang rukun Islam. Adapun rukun iman, antu minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini bukti bahwa saya bukan Muslim abal-abal dulunya, teman-teman. Dan saya perkenalkan, nama baptis saya Daniel. Ini nama saya. Saya lahir di Makassar 10 September tahun 1998. Saya asli orang Makassar. Jadi saya itu, teman-teman, saya dididik dari keluarga yang sangat kental keislamannya. Kakek saya seorang guru ngaji, seorang imam besar di salah satu masjid yang tidak perlu saya sebutkan di Makassar. Karena kalau orang tahu masjid itu, orang bakal tahu siapa kakek saya. Ya, jadi maaf Pak Bom, nggak bisa saya bongkar semua identitas di sini. Ya. Ya, nggak boleh. Penting-penting saja. Ya, yang penting-penting saja. Jadi teman-teman sekalian, saya itu untuk sekedar mengetahui bahwa di tahun 2007 saya udah nggak punya orang tua. Saya diambil anak angkat sama salah seorang kiai, atau kalau di Makassar itu disebutnya Gurutta atau Andri Gurutta. Di Makassar itu diambil sebagai seorang anak, dan saya disekolahkan di salah satu pesantren yang dinaungi oleh beliau, baik itu di Sanawiyah sampai ke Aliyah. Kemudian setahun itu mengabdi. Jadi 7 tahun saya di pondok. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa tes saya ilmu nahwu, ya, ilmu sorof boleh, ilmu mantik juga boleh. Mau disuruh menghafalkan Nadham Alfiyah Ibnu Malik boleh, atau kitab-kitab standar akidahnya orang Islam yang di pondok-pondok itu, kitab Aqidatul Awam boleh. Itu bisa. Nah, kenapa saya murtad? Dulu waktu di pondok itu, teman-teman sekalian, kami itu cuma diajari ajaran-ajaran yang standar. Ya, pelajaran-pelajaran yang standar. Contoh misalkan dasar-dasar bahasa Arab, usul fikih. Ya, kita juga belajar di sana yang namanya ulumul Quran, ulumul hadis. Kita belajar yang kayak gitu. Ya, kita belajar ilmu mantik, nahwu, saraf. Kita pelajari yang kayak gitu. Cuman yang menjadi masalah kemudian adalah ketika di sebuah perpustakaan kita atau kami dilarang membaca kitab-kitab tertentu. Ya, contohnya misalkan kitab Qurratul Uyun, Fathul Izar, atau ada lagi kitab pertumpahan darah kaum muslimin setelah wafatnya Nabi, misalkan itu dibahas kayak di kitab Tarikh Madinatid Dimashqi, Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi, atau kitab Ma'rifatis Sahabah. Kami belajar dulu yang kayak gitu. Cuman ya itulah, ada beberapa halaman yang kita dilarang untuk membaca, dan katanya nanti baru kalian baca ketika kalian sudah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Walhasil sempat saya dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Kairo, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Cuman ada beberapa persyaratan yang tidak bisa saya penuhi secara administratif karena ada konflik keluarga pada saat itu, yang nggak jadi berangkat, dan saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu kota yang pastinya bukan di Makassar, salah satu perguruan tinggi Islam. Saya Fakultas Usuluddin
jurusan ilmu hadis. Sampai sekarang saya masih kuliah dan sekarang sudah semester akhir. Ya, saya nggak perlu sebutkan di mana kotanya dan apa nama kampusnya. Yang pasti saya sekarang Fakultas Usuluddin, saya lagi skripsi sekarang. Gitu teman-teman ya. Oke, next saya lanjut. Awal mula kecurigaan saya itu tentang mau membaca beberapa kitab yang dulunya saya nggak boleh baca. Ya, misalkan ada juga kitab yang boleh kita baca, tapi pada bab tertentu nggak boleh kita baca. Contoh misalkan kitab Sahih Muslim atau kitab Sahih Al-Bukhari. Kami diajarkan di pondok, tapi pada bab tertentu kami tidak boleh membaca atau tidak boleh diajarkan itu. Ada juga kitab syarah teman-teman. Misalkan syarahnya Sahih Al-Bukhari itu yang paling terkenal atau yang paling mutabar atau yang paling otoritatif, ada namanya kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahihul Bukhari. Jadi karena namanya kita di kampus ini namanya mahasiswa itu bebas keluar masuk perpustakaan, kita baca apa yang kita mau baca. Karena fakultas saya adalah Fakultas Usuluddin dan saya bergelut di bidang ilmu hadis, saya membaca tentunya kitab-kitab hadis dan ada banyak. Jadi kitab-kitab hadis yang saya baca itu kitab yang gundul, bukan yang gondrong, bukan kitab terjemahan teman-teman. Jadi saya nggak bisa ditipu kalau pakai terjemahan. Dan memang saya anti membaca terjemahan, karena kalau kita berbicara terjemahan kita banyak ditipu. Termasuk orang-orang Depak juga nggak becus dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya saya anti betul itu kalau bicara terjemahan. Jadi saya buka kitab-kitab aslinya dan ternyata ada banyak riwayat yang saya temukan yang mengindikasikan bahwa, tapi saya belum mengklaim ya. Saya bilang waktu itu, jangan-jangan apa yang saya yakini ini tidak benar. Ya, saya memulai sebuah riset pada saat itu, tentunya berdasarkan disiplin ilmu yang saya pelajari. Misalkan ketika saya meneliti sanad hadis itu ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ya. Ternyata jarah wa ta'dil juga itu punya banyak kelemahan, ilmu jarah wa ta'dil itu. Karena kualitas perawi hadis itu bisa ditetapkan sebagai perawi yang sikoh atau tidak sikoh, yang adil atau tidak adil, kadang-kadang bukan dinilai secara objektif tapi berdasarkan tendensi. Kadang beda mazhab dikit langsung ini tidak sikoh ini perawinya, ini nggak bisa dipercaya, ini batil. Kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Disitulah saya kembangkan penelitian saya. Akhirnya saya keluar dari beberapa metodologi yang selama ini saya anggap sebagai sebuah doktrin seperti ilmu jarh wa ta'dil. Saya menggunakan metodologi penelitian barat untuk melacak sejarah. Ada yang namanya historiografi. Nah, jadi semua disiplin ilmu ini saya gabungkan metodologi penelitiannya Timur Tengah dengan metodologi penelitian Barat, bahkan metode-metode yang sering digunakan oleh kesarjanaan Muslim Barat itu juga saya gunakan, dan walhasil semua itu mengantarkan saya untuk menjadi seorang yang murtad secara sukarela. Saya murtad secara merdeka. Enggak merdeka sih, karena saya juga ada tekanan kalau ketahuan, karena sekarang kan masih sembunyi saya. Orang belum tahu kalau saya murtad. Saya kasih contoh misalkan ada riwayat tentang misalkan ada ayat yang berbunyi kayak gini. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaga. Tapi fakta yang tertulis di dalam kitab-kitab hadis bahwa Al-Quran ternyata tidak terjaga. Ada ayat yang diturunkan menyusui pria dewasa 10 kali, lalu didiskon atau dinasah, dibatalkan hukum itu menjadi 5 kali, dan ketika wafatnya Nabi itu masih dibaca dan hari ini tidak terbaca. Artinya klaim bahwa Al-Quran itu dijaga tidak bisa kita memvalidasi secara akademis, secara ilmiah. Apalagi kalau kita menggunakan kajian bedah pustaka, itu nggak bisa terkonfirmasi teman-teman.
karena nggak sesuai fakta. Itu satu. Terus belum lagi riwayat-riwayat tentang ini kebetulan yang saya teliti adalah riwayat-riwayat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mazhab yang terbesar dan yang paling otoritatif di seluruh dunia. Dan saya juga adalah seorang Ahlus Sunnah waktu itu. Otomatis yang saya teliti adalah kitab-kitab Ahlus Sunnah, karena itulah yang paling terkenal. Di riwayat-riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menggambarkan akhlak Nabi yang, maaf ya, saya nggak bilang bahwa akhlak Nabi ini buruk, tapi kitab-kitab itu menggambarkan akhlak Nabi buruk. Buruk banget. Disuruh nikah sampai 4 kali, ternyata dalam riwayat itu istrinya 11 orang. Untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin wal mukminat yang mendengarkan kesaksian saya, sebelumnya saya minta maaf, saya tidak menista di sini. Saya nggak menista, tapi saya berbicara secara ilmiah berdasarkan penelitian saya. Saya meneliti. Saya murtad karena saya meneliti, bukan karena mimpi. Mimpi didatangi Bunda Maria lah, Tuhan Yesus lah, no. Meskipun pernah itu terjadi, tapi saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus menguji. Oke, saya kembali. Tadi yang saya sebutkan itu hanyalah contoh. Contoh misalkan dalam surat An-Nisa dikatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan sadaqallahul azim. Saya melihat bahwa ada beberapa riwayat yang menunjukkan istri Nabi itu bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 11. Dan ini tercatat di dalam kitab standar Kutubus Sittah yang paling muktabar, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini nggak logik. Sedangkan kita diperintahkan untuk ati Allah, taat kepada Allah. Tapi yang dijadikan sebagai uswatun hasanah wal qudwah ternyata tidak taat kepada Tuhannya. Jadi pada saat itu, ingat bukan sekarang, pada saat itu saya berpikir agama macam apa ini? Agama macam apa ini? Itu satu. Kitab sucinya tidak terjaga, bisa hilang dimakan kambing dan tidak ada sekarang. Contoh misalkan di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah telah turun ayat tentang menyusui pria dewasa 10 kali, ayat tentang rajam lalu hilang dimakan kambing. Apa-apaan ini? Sebagai seorang akademisi, sebagai seorang intelektual, sebagai seseorang yang mempertuhankan akal, mempertuhankan ilmu pengetahuan pada saat itu, bukan sekarang, pada saat itu saya mentuhankan ilmu pengetahuan. Itu nggak akan bisa saya terima. Akhirnya saya mulailah penelitian, saya mulai meriset, saya kumpulkan kitab-kitab, kalau dikenal dalam kaum muslimin itu disebutnya Kutubus Sittah. Saya kumpulkan semua itu, semua sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder, semua saya kumpulkan lalu saya riset di situ. Akhirnya sampailah pada suatu keputusan bahwa saya harus memilih untuk tidak meyakini agama manapun. Selama 1 tahun saya menjadi seorang ateis. Di dalam keateisan saya tidak berhenti. Saya tetap melanjutkan penelitian saya, riset saya. Akhirnya suatu ketika teman-teman, kejadian itu saya mulai menjadi ateis itu di semester 2. Ya, semester 3 dan semester, ya, jadi masuk semester 3 sampai semester 4 udah jadi ateis di situ. Jadi saya murtad di situ, tapi belum menganut agama apapun. Belum, masih jauh. Panjang perjalanan saya di situ, teman-teman. Ya. Akhirnya saya didatangi oleh orang yang dekat banget sama saya, bukan pacar ya, karena laki-laki. Dekat banget sama saya. Dia suruh saya untuk kembali meriset agar kembali kepada Al-Qur'an. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Baik, saya kembali meriset Al-Qur'an. Setelah saya meriset pada saat itu, saya ketemu dengan beberapa ayat. Ya.
Jadi misalkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran ini ayatnya 45 teman-teman. Pernah saya sampai kepada ayat itu karena saya meneliti Al-Quran ini bukan setengah-setengah ini, dari ayat per ayat, dari surat per surat. Itu saya teliti dengan 12 disiplin ilmu pengetahuan, lengkap dengan metodologi tafsirnya. Ketika saya sampai kepada surat Ali Imran ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Perhatikan, ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Al-Quran surat Ali Imran ayat 45 halaman sebelah kanan baris ketiga dari bawah. Ayat itu dimulai dari bagian ujungnya. Ingatlah ketika para malaikat mengabarkan, ya, malaikat berkatakan, mengabarkan kepada Maria, Bunda Maria atau Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashshiruki, memberikan kabar kepadamu, bikalimatin minhu, dengan firman-Nya. Ya, ini pakai domir huwa. Hu di sini khitabnya kembali kepada firman yang berbunyi kalimatin. Siapa nama firman ini? Ismuhu, namanya, ya, hu-nya di sini kembali kepada firman. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Dia bernama Al-Masih bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Dia terdepan di dunia dan di akhirat. Dalam kata lain, wajihan 'indallah. Saya berpikir bahwa sang Rasul akhiruz zaman yang bergelar Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Muhammadinil Mustafa, Nabi akhir zaman pun tidak bergelar, nggak disebutkan wajihan fid dunya wal akhirah. Saya di situ mulai mempertajam penelitian saya. Saya mau cari di mana ujung pencarian saya dari ayat ini. Itu saya kejar betul itu. Sampai sampai pada suatu ketika saya sampai kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ini beruntun ini. Ya, ini dalam kondisi saya ateis. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau ada, tunjukkan siapa kamu. Tapi tunjukkan jangan dalam keadaan halu. Saya nggak mau kau nongol dalam mimpi. Saya mau kau nongol secara Amin. Amin, amin. Saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau memang kamu ada, tunjukkan siapa kau. Tapi jangan muncul dalam mimpi. Karena kalau kau muncul dalam mimpi, saya tuduh kau sebagai setan. Meskipun kau mengaku sebagai Allah, kau mengaku sebagai Muhammad, kau mengaku sebagai Tuhan Yesus, sebagai Buddha, sebagai Bunda Maria, kau datang sebagai Siddhartha Gautama, akan saya teriaki kau setan kalau kau datang dalam mimpi. Jangan kau datang dalam mimpi. Kau muncul dalam wujud interpretasi tafsir, muncullah dalam wujud interpretasi penelitian, muncullah secara ilmiah. Itu doa saya kepada Tuhan. Akhirnya saya sampai kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima istahfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sungguh kami yang menurunkan perjanjian lama, yaitu Taurah. Taurah di sini yang ditulis. Ya, tapi Taurah itu kan perjanjian lama. Jadi saya menginterpretasikan sebagai perjanjian lama. Inna anzalnahu Taurah, Taurah bermakna perjanjian lama. Ya, itu. Fiha, kepadanya hudaw wa nur, terdapat petunjuk
dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar. Ya, yang dengan kitab itu para nabi pada saat itu di masa perjanjian lama berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para rabi Yahudi dan para pendeta mereka. Perhatikan, kenapa para rabi dan para pendeta? Bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Karena mereka para rabi, karena mereka para pendeta, ingat, bukan ustadz, bukan kiai. Para rabi, para pendeta diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, dan dengan kitab-kitab itu para pendeta akan bersaksi. Catat ayatnya. Ini sebagai pelajaran juga buat teman-teman. Ya, mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, jangan takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di kalimat terakhirnya berbunyi, wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak berhukum, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan Allah. Dalam konteks ayat ini adalah perjanjian lama. Faulaika humul kafirun. Kalian kalau nggak beriman kepada perjanjian lama, kalian kafir. Itu. Perhatikan itu teman-teman. Ya. Lalu saya sampai kepada ayat selanjutnya teman-teman, yaitu di ayat 46 surat Al-Maidah. Perhatikan baik-baik. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Oke. Jadi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Al-Masih putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yaitu perjanjian lama Taurat, dan kami menurunkan kepadanya perjanjian baru, yaitu Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan perjanjian lama atau kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini saya mikir saya teman-teman. Apalagi kalau kita sambung di ayat 47-nya, wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut Injil atau apa yang diturunkan Allah dalam konteks ayat ini adalah Injil, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini saya mulai melanjutkan penelitian saya. Akhirnya panjang kali lebar, nggak mungkin semua riset saya paparkan di sini, karena itu nggak mungkin, panjang banget. Belum ulumul Qur'annya, belum ulumul hadisnya, belum ijma dan kiasnya para ulama. Ya, nggak mungkin saya paparkan di sini. Saya persingkat, walhasil saya dibaptis dengan nama baptis saya Daniel. Haleluya, haleluya. 2 tahun yang lalu. Dan saya tidak akan menyebutkan di mana saya dibaptis dan siapa yang membaptis saya. Nggak usah, jangan. Lanjut. Ya. Cukup teman-teman tahu saya Daniel. Ya. Amin. Akhirnya ketika saya dibaptis, saya menyembunyikan keimanan saya di tengah komunitas karena saya tinggal di asrama. Saya punya beasiswa pada saat itu. Akhirnya ada satu kondisi di dalam ilmu psikologi agama itu, di mana ketika seseorang baru menemukan sebuah suatu entitas yang dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran mutlak, kadang-kadang jiwanya itu nggak tenang. Dan saya membuat sebuah tulisan, diterbitkan di dalam jurnal kampus, dan ketika tulisan saya terbit, diputus beasiswa saya sampai hari ini. Sampai hari ini
beasiswa saya diputus. Tanpa mereka mengetahui kalau saya murtad, tapi mereka curiga bahwa saya sudah murtad. Saya tinggal di sebuah asrama tahfiz, dan saya nggak mau sebutkan itu di mana. Dan saya tidak mau tempat tinggal saya pun diputus. Ya namanya juga kita kuliah sendiri ya, nggak dibantu sama orang tua karena namanya orang tua nggak ada. Jadi saya nggak mau tempat tinggal gratis saya hilang. Cukuplah beasiswa saya yang hilang. Dan yang terjadi sama saya sampai hari ini, kalau saya mau pergi gereja, saya alasan untuk pergi jogging, pakai celana training, saya singgah di gereja di mana yang saya bisa singgah. Itu yang terjadi sama saya sekarang. Amin. Haleluya. Amin. Itu yang terjadi. Dan kadang saya jujur, saya bukan Kristen yang baik, karena nggak setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Saya ke gereja kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya sudah saya tidur karena sesuatu dan lain hal, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk saya bertemu Tuhan di dalam bait Allah, di dalam rumahnya, di dalam gereja. Seperti itu mungkin. Itu kesaksian singkat saya. Yang pasti saya murtad secara ilmiah, bukan karena halu, bukan lewat mimpi, bukan, no. Dan bukan karena perkawinan atau jatuh cinta kepada perempuan, no. Terlalu murah keimanan kalau kita pindah keyakinan gara-gara lawan jenis. Terlalu murah keimanan kita ketika keimanan kita tukar dengan kemaluan perempuan atau kemaluan laki-laki. Nah, murah teman-teman. Kalian kalau ada yang mau mualaflah secara ilmiah. Dan kalian yang mau murtad secara ilmiah, jangan karena selangkangan. Ya, karena banyak Pak Bom. Ini realitas yang terjadi. Amin, betul. Lalu dia membuat kesaksian bohong, ketemu Muhammad lah, ketemu inilah, itulah. Hai, saya yang pernah ketemu yang namanya Nabi Muhammad dalam mimpi, saya yang pernah ketemu dengan namanya Tuhan Yesus dalam mimpi, belum tentu saya mau bersaksi di depan umum. Karena saya akademisi, saya mahasiswa. Apalagi sekarang mahasiswa semester akhir. Saya lagi menyusun skripsi. Saya lah mahasiswa yang dipersulit skripsinya sampai hari ini. Karena diindikasi bahwa saya murtad, meskipun mereka belum punya bukti bahwa saya murtad. Hanya karena secara tulisan saya yang muncul di jurnal kampus yang mengkritisi Al-Quran dan hadis, beasiswaku diputus dan saya dicurigai murtad. Padahal memang saya murtad sih sebenarnya. Waktu saya ateis, saya sudah pernah berdialog kepada beberapa pakar seperti profesor guru-guru saya. Dan saya juga berdialog kepada teman-teman baik di media sosial maupun tidak. Tapi apa yang terjadi ketika saya mendiskusikan tentang takhrij hadis, saya dituduh pertama, saya dituduh liberal. Padahal saya ateis. Saya nggak ngerti apa itu Islam liberal. Yang kedua, yang paling sering ini, saya dituduh Ahmadiyah atau Syiah. Sedangkan saya nggak tahu apa itu Syiah. Tapi orang-orang menyebut saya Syiah. Padahal waktu itu saya ateis. Sampai hari ini ketika saya berbicara masih ada aja yang komen, oh itu Syiah itu. Saya nggak tahu apa itu Syiah. Syiah nabinya Muhammad, dan tiap hari saya mencaci secara ilmiah sosok yang disebut nabi tersebut. Ilmiah ya, ingat. Ilmiah, garis bawahi. Jangan sampai saya kena delik lagi. Dan saya katakan sama teman-teman, mulai dari mimbar channel yang diberkati Tuhan ini, dari mimbar TikTok yang diberkahi oleh Tuhan ini, saya katakan kepada teman-teman semua, saya siap untuk kembali menjadi mu'alaf. Saya siap, dengan catatan satu, kalahkan saya dalam perdebatan. Kalahkan saya dalam perdebatan. Benar. Terkait ulumul Quran dan kita ulumul berikan hadis. kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir saya mau sampaikan, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya. Terakhir saya mau sampaikan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu hanyalah bentuk edukasi. Saya bukan mencaci. Amin. Ya, saya bukan mencaci, tapi saya hanya berbicara terkait masalah apa yang saya dapatkan di dalam penelitian saya. Ketika saya menginjili, tentunya saya menginjili bukan asal menginjili, tapi saya menginjili dengan cinta, bukan dengan kebencian. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segalanya dengan cinta. Amin. Seperti itu teman-teman. Amin. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan tetap lenyap. Haleluya, amin. Amin. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini kesaksian singkat saya, dan saya minta maaf ketika ada teman-teman yang berharap bahwa
Saya memberikan kesaksian bermimpi dengan Bunda Maria atau Tuhan Yesus, maaf. Mimpi-mimpi seperti itu tidak akan saya ceritakan di depan umum karena tidak ada satupun alat untuk memvalidasi secara ilmiah dan secara akademis. Terima kasih. Shalom. Shalom. Shalom alaikum. Mama Putri ceritain pengalamannya dibaptis, kan baru dibaptis November. Apa yang Mama Putri rasakan? Apakah Mama Putri merasakan kasih Bapa? Kemudian bedanya apa sama dulu waktu Muslim? Waktu Muslim itu gimana sih? Takut mati gitu nggak sih? Nggak ada kepastian, keselamatan atau bagaimana? Coba ceritain. Tidak sih Bu, cuman saya merasa waktu masih di Muslim itu kayaknya tidak ada keadilan lah, ya kan, untuk perempuan. Memang sih ada, boleh masuk ya, boleh masuk dari kalau ikut suami, terus puasa, sholat gitu kan, boleh masuk dari pintu surga mana saja katanya kan gitu. Tapi di dalam Al-Quran itu kan jelas-jelas kayaknya untuk keadilan untuk perempuan itu memang tidak ada. Tapi ya karena udah doktrinnya dari kecilnya seperti itu kan kita ikut saja. Setelah mungkin pada saat ya mungkin itulah waktu Tuhan mungkin kan, jadi punya masalah. Nah, kita berpikir ternyata ada yang lebih menyayangi kita, Tuhan yang benar. Saya yakin Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah dulu waktu di Muslim itu kan tahu tuh kalau di Muslim surganya kan mendapatkan wanita-wanita banyak begitu kan, para kuris-kuris. Tanya prosesnya Bu, tanya prosesnya biar masuk Kristen Bu. Tadi udah Pak, gara-gara pohon korma. Terus berpikir begitu ya Mama Putri ya dulu ya. Kok kayaknya cewek nggak dapat apa-apa gitu ya? Iya, udah. Iya, gue juga mikir sih. Ya apalagi yang masalah poligami itu ya. Nah, Mama Putri, kalau diduakan, kita nggak usah di 72 kan deh. Diduakan aja udah sakit hati kan? Iya. Iya, apalagi di sono, di sono di surga, Mama Putri mesti lihat suaminya sama 72 orang lainnya. Kawan-kawan Muslim juga saya bilang boleh ditunjukkan. Kita polling ya, 10 perempuan Islam. Kita tanya, boleh ada tidak satu orang dari 10 perempuan Islam itu mau diduakan? Walaupun mereka bilang adil segala macam kan. Saya tanya teman-teman saya kan, boleh sih kalau dia kaya, dia bilang gitu. Tapi kan boleh kalau dia kaya. Kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Yang jelas perempuan itu otaknya setengah. Terus di neraka nanti banyak perempuan, ya kan begitu Bu? Iya. Waktu dibaptis juga luar biasa Bu memang. Ya. Wah, coba dong ceritain bagaimana waktu Mama Putri dibaptis. Prosesnya Bu, proses mau baptis itu kan kita ada foundation class 2 kali ya Bu. Cuman dari tempat saya ke tempat gereja yang tempat saya mau dibaptis itu kan perjalanan, kalau saya jalan sendiri itu kurang lebih 3 jam. Jauh. Kebetulan kemarin pakai taksi. Untuk foundation class yang kedua, minggu kedua itu setiap minggu ya. Minggu kedua itu taksi saya tabrakan. Jadi ditabrak depan belakang Bu. Tapi puji Tuhan saya tidak apa-apa. Terus diganti. Waktu itu kan foundation class jam 12 masuk ya. Kita kecelakaan itu sekitar jam 11. Masih ada waktu 1 jaman. Sedangkan dari tempat kecelakaan saya ke tempat gereja itu kurang lebih masih 1,5 jam. Jadi sampai di sana telat gitu kan. Tapi udah izin sama gembalanya boleh gitu kan.
Ya Tuhan tidak apa-apa, hanya taksi saya yang depan belakang bonyok gitu kan. Kayak Terus mau yang- di ini ya, kayak mau dicegah ya ibu ikut training gitu Iya. ya. Jadi saya dikuatkan ya karena awal firman yang datang ke saya itu bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi saya bilang, Tuhan kalau kamu memang memilih aku, pasti kamu punya jalan untuk aku sampai ke tempat itu gitu kan. Jadi saya dikuatkan seperti itu, puji Tuhan sampai. Terus waktu baptisnya saya pakai motor sendiri. Tapi biasa kan saya naik motor sendiri itu kan ngantuk gitu Bu. Tapi pas waktu mau baptisan itu tidak ada sama sekali rasa ngantuk, terus langsung lancar nyampe ke tempat itu pas waktunya gitu. Kita disuruh kumpul jam 11.30, saya nyampenya jam 11. Jadi sempat istirahat sebentar. Ya, prosesi baptis sebentar. Kami waktu itu sekitar 9 orang ya yang dibaptis gitu. Ada yang dari Muslim, mungkin saya sendiri kayaknya di situ. Yang dari Buddha itu ada sekitar berapa orang di situ. Terus yang lain dari gereja lain. Kayaknya dari gereja itu saja Bu, dari satu gereja Ya, itu. mungkin belum dibaptis kali ya. Ya, kan setiap bulan ada Bu. Jadi di gereja itu pembaptisan itu dilakukan setiap akhir bulan. Jadi setiap bulan ada pasti. Sebelum saya kan September ya, Agustus itu gembala gereja bilang ada 2 orang Bu yang dari Muslim kita baptis gitu kan. Ya Tuhan. Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, yang ikut baptis nggak tahu berapa orang, tapi di gembalanya bilang itu 2 orang yang dari Muslim yang dibaptis. Itu Bu. Jadi ya saya juga tidak tahu itu perjalanan saya. Walaupun masih banyak pergumulan, saya yakin Tuhan udah memilih saya. Saya dikuatkan pasti. Amin. Haleluya. Luar biasa. Segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, aqdin, i'tiqad, au fi'lin atau perbuatan, au qawlin atau ucapan, ya dulu ala istihanatin, au istighfafin yang menunjukkan kita itu merendahkan atau meremehkan billahi wa kutubihi wa rusulihi, meremehkan kitab Allah, Rasulullah, syiar-syiar agama, ma'alim dinihi. Ma'alim dinihi itu adalah sama syiar-syiar agama. Syairihi au ma'alimi dinihi. Au ahkami atau hukum-hukum agama Allah. Wa'dihi meremehkan janji Allah, wa'idihi ancaman-ancaman Allah. Kufrun adalah kufur. Au maksiatun paling tidak adalah maksiat. Falyahdhar, maka hendaknya seorang itu waspada, al-insanu seseorang, min dzalika, dari yang demikian itu juhdahu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, kesimpulannya bahwa setiap ada keyakinan atau pekerjaan yang merendahkan Allah, Rasulullah, kitab, syiar agama. Syiar agama itu macam-macam. Salat syiar agama, merendahkan salat, meremehkan salat. Makanya main-main salat murtad. Syiar agama dibikin main-main. Pekerjaannya dengan anggota tubuhnya merendahkan dengan keyakinan. Nginjak Al-Qur'an, Allah, murtad. Ini syiar agama direndahkan, murtad. Syiar agama direndahkan. Makanya mungkin kalau kita pernah mendengar di negeri ini ada orang merendahkan Al-Quran, merendahkan syariat, ya murtad dia, sudah. Na'udzubillah, harus bersyahadat lagi dia. Merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad.
Karena ada satu orang yang kata di Indonesia punya ya murtad dia. Kalau murtad ya murtad. Suruh tobat, kalau mau tobat dipenggal lehernya. Karena dia kurang ajar, murtad. Jadi seperti itu. Jadi waspada, jangan guyonan. Urusan agama lah, jangan main-main, murtad, na'udzubillah. Faslun fasal. Yajibu 'ala man waqa'at minhu riddatun, bagi siapapun yang terjadi kepadanya kemurtadan. Makanya kalau ada orang sudah ahli la ilallah kemudian ngomong-ngomong seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, ada orang yang terkenal yang disebut-sebut tiba-tiba ngomong yang ngaco, merendahkan syariat Nabi, dia murtad. Akan tapi apapun bentuknya kita harus merindukan dia untuk tobat. Kita harus mengharap waqa'at al-audu fawran ilal Islam, kembali spontan kepada Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan murtad, naudzubillah. Saudara-saudariku, di era Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam, terdapat beragam respon yang lahir dari aneka kelompok masyarakat pada saat itu. Ada di antara mereka yang beriman, menerima kebenaran risalah Islam, lantas memeluk dinul haq ini, dan mengerti tentang kedalamannya, rasionalitasnya, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam serta bimbingannya secara benar, terukur, dan meraih keberkahannya. Pun demikian, ada di antara mereka yang meragukan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga masih menimbang antara mengikuti atau mengabaikannya. Di sisi lain, terdapat kelompok yang sama sekali tidak merespon ajaran Nabi atau dakwah yang Nabi sampaikan dengan kesan yang positif. Mereka cepat mengabaikan dan meninggalkan dakwah Nabi, bahkan juga disertai dengan tuduhan atau bahkan juga tantangan-tantangan yang melahirkan pergolakan-pergolakan tertentu sampai ke level yang bersifat menyakiti, baik verbal ataupun fisikal. Di antara mereka ada kalangan yang tetap dengan kekufurannya, ada orang yang di lisannya menyatakan keislamannya, namun perilakunya justru menyimpang dari nilai-nilai keislaman, bahkan merencanakan perilaku yang menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan menariknya, ada juga di antara mereka yang menyatakan keislamannya, namun masih labil dengan keislaman yang mereka deklarasikan itu, sehingga mudah terpengaruh, terprovokasi, bahkan kembali kepada keyakinan dan perilaku awal yang mereka pernah lakukan. Golongan kedua diistilahkan dengan munafik, dan yang ketiga disebut dengan kaum murtadin, jama' dari kata murtad. Irtadda, yartaddu, murtad untuk orangnya. Dalam merespon tiga golongan terakhir ini, baik yang kufar ataupun munafik atau pula murtad, Nabi SAW dengan kehalusan rasanya, dengan rasa kasih yang dalamnya, dengan simpati yang sangat luas itu, beliau merasakan kesedihan yang mendalam karena khawatir orang-orang yang menentang beliau ini kemudian wafat tanpa iman, tidak mendapatkan perhatian dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kembali kepada Allah di kehidupan akhirat kelak. Karena yang menentukan kasih sayang, rahmat, kemuliaan, bahkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah keimanan seseorang yang menjadi inti bekal kehidupan dalam membawa nilai-nilai terbaik dan bekal-bekal terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga merasakan kesedihan karena dikhawatirkan orang-orang yang cepat ingkar ini justru menggalang kekuatan untuk melukai atau melakukan pertentangan baik kepada dakwah ataupun kepada pemeluk Islam pada saat itu. Menariknya, kekhawatiran dan kesedihan Nabi ini mendapatkan respon langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 176. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr, innahum lan yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah, wa lahum 'adzabun 'adzim." Demikian Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran itu ayat 176. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr.
ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus respon kekufuran mereka yang cepat itu, yang menghindar dari dakwah itu, yang melakukan pertentangan itu, menjadikan engkau cepat merasakan sedih yang mendalam. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sungguh orang-orang yang berpaling darimu itu, orang-orang yang melakukan pertentangan, yang mengingkari dakwah, yang keluar dari Islam yang tengah engkau sampaikan, yang menyatakan keislaman namun juga melakukan pertentangan kepadamu, sungguh mereka semua itu tak akan mampu mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu mencelakai sedikit pun wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang menegakkan risalah Islam, orang-orang yang memeluk Islam dengan benar. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Justru perilaku mereka itu menjadikan hukum berlaku untuk mereka, yaitu hapus, gugur semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan sehingga tidak mendapat peluang sedikit pun meraih balasan terbaik ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat. Walahum adzabun azim, dan disiapkan balasan yang setimpal untuk mereka berupa hukuman yang sangat berat. La yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang muslim ditumpahkan kecuali dia melakukan 3. Siapa yang melakukan 3 maka boleh dipancung kepalanya, mati. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh tidak dihukum penjara tapi hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, punya istri, punya suami tapi berzina, maka juga dihukum mati, ditanam setengah badannya, dilempar batu pakai mati sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad meninggalkan agama Islam maka dianggap pengkhianat, maka dia dihukum mati, hukum pancung menurut hukum Islam. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah maka dipancung kepalanya. Lalu kemudian mesti dikasih tahu, kau nanti kalau mati tidak diterima Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang rugi karena masuk neraka khalidina fiha abada, kekal selamanya. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak dia ancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak 1, murtad, tak terhitung jumlahnya. Makanya anak-anak ibu kalau pacaran, lihat dulu agamanya, jangan karena mobilnya lalu dinikahkan, jangan karena pekerjaannya, karena PNS-nya, karena jabatannya, rugi. Allah selamatkan. Tidak apa-apa kejam-kejam, marah-marah sedikit, lebih baik daripada nanti menangis di akhir masa. Kenapa bisa anak nikah dengan orang tidak seakidah? Karena gara nonton sinetron, gara-gara nonton artis infotainment. Beda agama nggak apa-apa, dalam Islam tidak bisa. Dalam Islam yang pertama kali dilihat adalah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Tapi pandang yang keempat, fazfar bidzatid din, lihat agamanya. Taribat yadaka, kau akan selamat. Kalau mau mencari menantu laki-laki, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau ada orang yang meminang anakmu, maka yang pertama kau lihat din, agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya. Muslimah ini, tadinya muslimah ini adalah muslimah yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau berasal dari Aceh. Nah, kita tahu sendiri bagaimana kegiatan-kegiatan, bagaimana nuansa-nuansa keagamaan yang begitu melekat dengan orang-orang yang berasal dari Aceh, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan datang dan menyentuh dan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan narasumber ini, dan beliau sekarang diselamatkan dan imannya
berubah dari seorang yang anti kepada Tuhan Yesus, sekarang dia sangat mengasihi Tuhan. Oke, kita sambut Mbak Mutia. Sebelum saya ikut Tuhan, seperti yang pernah saya ceritakan di kesaksian saya dulu di Pak Yusuf Manobulu, di situ di mana saya awalnya berniat ingin menarik seseorang ke dalam keyakinan saya. Dan di situ saya mencari kesalahan di Alkitab itu, tetapi saya tidak menemukan kesalahan. Bahkan saya mengalami sakit penyakit yang luar biasa saya rasakan. Bertahun-tahun saya sakit keras. Dan puji Tuhan, saya menyerah kepada Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya mau terima Tuhan, dan saya mau belajar taat kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, setelah saya ikut Tuhan, ternyata bukan langsung kita oke-oke saja ikut Tuhan, ternyata saya harus memikul salib itu. Dengan memikul salib, begitu banyak tantangan yang saya alami, terutama dari keluarga besar saya. Mereka tidak mau terima saya, bahkan sampai sekarang keluarga besar saya tidak terima saya sepenuhnya. Hanya 1-2 orang kakak saya yang masih mau berhubungan lewat telepon kepada saya. Tetapi kalau buat yang lain, mereka sudah menganggap saya ini orang murtad, saya kafir, dan mungkin seperti persepsi saya dulu, darah saya ini halal buat mereka. Karena saya di luar keyakinan mereka. Baik, di saat saya pikul salib, seperti kesaksian saya dulu, saya dibenci, selain dari keluarga, saya dibenci sama lingkungan saya. Bahkan sampai rumah saya dulu dilemparin pakai mercon. Di masa-masa bulan puasa, ada seorang haji, saya ingat, bahkan di komentar yang sebelumnya, orang berkata gini, tidak mungkin seorang haji megang mercon, tetapi ternyata buktinya ada. Bahkan kita melapor ke kepolisian pada waktu itu. Malam itu kejadiannya, beberapa petugas datang dan mempertemukan kami antara saya, keluarga saya, suami, dengan seorang haji itu yang melemparin mercon. Dan di situ, karena saya tahu Tuhan begitu sayang kepada saya memaafkannya, dan masalahnya itu tidak sampai ke atas, kita damai secara kekeluargaan saja. Nah, bertubi-tubi masalah saya hadapin, dari mulai kehidupan saya, keluarga, kesehatan, ekonomi, benar-benar harus mikul salib itu. Tapi saya satu dalam hati saya sudah ambil keputusan, saya mau ikut Tuhan. Karena saya merasakan ada damai sejahtera saya bersama Tuhan Yesus, yang saya sebut sebagai Tuhan saya. Saya berkomitmen, saya mau belajar taat, dan saya mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Saya mau cari terus kebenaran itu. Bukan hanya saya mau seperti mungkin Kristen KTP, saya tidak mau. Saya sudah keluar di keyakinan saya dulu. Saya mau benar-benar di keyakinan saya sekarang ini. Dan saya mau tahu. Dan saya ingin mengenal Dia. Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Terus berjalan waktu. Saya terus mencari Tuhan. Saya datangin kumpulan. Saya aktif di gereja. Bahkan saya ikut di suatu komunitas di gereja saya. Saya dipercayakan oleh Ibu Gembala sebagai koordinator Komsel. Di situ ya saya lihat luar biasa. Anggota kita di Komsel itu, hamba-hamba Tuhan ada, guru agama Kristen ada. Saya orang yang baru ikut Tuhan, tapi dipercayakan Tuhan untuk pimpin Komsel itu sebagai ketua koordinator. Puji Tuhan, iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga kepada anak-anak saya kuatkan kepada mereka. Karena anak saya kan juga saya bawa dari Muslim. Saya kuatkan kepada mereka, inilah Tuhan yang benar. Jangan pernah melenceng
dari kebenaran Tuhan. Saya tanamkan di dalam rumah anak saya, walaupun dari kemarin dulu masih kecil, sekarang anak saya sudah remaja, bahkan sudah besar. Saya selalu perkatakan firman itu kepada mereka. Saya selalu menceritakan, walaupun dulu saya tidak sekolah minggu, mungkin banyak kisah-kisah yang saya tidak mengerti dan tidak hafal. Tetapi saya sering nonton-nonton kayak tentang Musa, kan mungkin sama cerita di Firaun, di Muslim juga ada. Saya ceritakan, pokoknya tentang firman itu saya semacam bahan ceritaan sama saya di rumah bersama anak-anak. Saya kuatkan iman mereka. Dan saya bilang selalu, kuat di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Luar biasa, saya rasakan. Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup keluarga saya. Dari yang awalnya saya mulai terperosok kehidupan saya setelah ikut Tuhan, kami jatuh bangun dari mulai ekonomi saya, ekonomi kami keluarga. Bayangin 3 tahun saya sakit, banyak yang sudah habis harta. Menjualin tanah, bahkan rumah yang lagi dibangun dijual. Kami mulai dari nol lagi. Tetapi di saat saya menggantungkan harapan saya penuh kepada Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terus anak saya mulai, yang pertama anak saya mulai SMP, SMA, SMK anak saya. Saya lihat anak-anak saya luar biasa di dalam Tuhan. Mereka saya lihat sangat taat. Bahkan saya juga mau saksikan kebaikan Tuhan yang berkali-kali luar biasa di dalam hidup saya. Di saat kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan luar biasa bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Wah, luar biasanya ternyata firman Tuhan itu. Luar biasanya Tuhan Yesus itu. Luar biasa yang saya rasakan. Nah, saya selalu mengatakan kepada anak-anak, apapun keadaan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Demi apapun. Inilah Tuhan yang benar. Yang penuh kasih. Yang sangat mengasihi kita. Begitu baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Yang dulu saya sangat jauh dari Tuhan. Bahkan saya membenci umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen. Dan rasanya saya jijik lihat orang kalau pergi ke gereja. Aduh, rasanya saya melihat orang pergi ke gereja itu dulu. Ke gereja. Di dalam gereja pakai sepatu. Tempat ibadahnya dikotorin pakai sepatu, saya bilang. Tapi saya merasakan sekarang, bukan baju, bukan sepatu, bukan harta, bukan apapun, tetapi hati yang Tuhan inginkan. Demikianlah kesaksian dari saya. Kiranya apa yang saya saksikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya. Semakin hari iman sama saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.